Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat kan? Masih, Bu. Sebelum melanjutkan pembelajaran, mari kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir semua kan? Insya Allah hadir semua, Bu. Maaf ya, di sini Ibu agak kurang enak badan. Sebelumnya Ibu akan menyinggung materi yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas struktur dan ciri-ciri bakteri. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih. Kalian kalau lari pasti mengeluarkan keringat kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Pasti keringat kalian bau kan? Ya, Bu. Bau asam. Nah, terus kalian tahu nggak sih keringat itu masuk ke jenis bakteri apa? Belum tahu. Belum tahu kan? Nah, akan kita bahas di materi yang sekarang ya. Mas Yongki, Ibu minta share screen. Sudah muncul kan? Oh iya. Yang pertama di sini ada tujuan pembelajaran. Di sini kita akan membahas jenis dan reproduksi dari bakteri ya. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Nah, siswa itu mampu mengkategorikan jenis-jenis bakteri berdasarkan beberapa faktor. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan proses reproduksi pada bakteri. Yang ketiga, siswa mampu mengerjakan LKPD melalui Google Form. Selanjutnya, selanjutnya itu jenis-jenis bakteri. Bakteri itu bisa dibedakan berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu ada basil atau bacillus. Bacillus ini bentuknya dia menyerupai batang atau silinder. Yang kedua itu ada coccus atau coccus. Bakteri ini itu umumnya berbentuk bulat seperti bola. Terus yang ketiga ada spiral. Spiral ini bentuknya dia lengkung dan nampak seperti spiral. Bisa kalian lihat ya di gambar. Nih, basil dia bentuknya seperti batang atau silinder. Yang ke bawah itu dia variasinya. Dia yang atas dia tunggal, yang kedua dia ada dua, dan selanjutnya itu yang ke bawah itu dia variasi bentuknya. Terus coccus itu dia bentuknya bulat seperti bola. Terus yang spiral dia bentuknya seperti lengkungan dan nampak seperti spiral. Selanjutnya. Nah, selanjutnya dapat dibedakan berdasarkan dinding sel. Ada yang mau baca? Saya, Bu. Ya, silakan. Berdasarkan dinding sel, bakteri dibedakan menjadi yang pertama, bakteri gram negatif, merupakan bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tipis dan dinding yang mampu menyerap warna merah. Contohnya, Salmonella typhi biasanya ada di daging mentah. Yang kedua, ada bakteri gram positif, merupakan bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tebal dan dinding selnya mampu menyerap warna violet. Contohnya, Staphylococcus yang ada di keringat yang mengakibatkan keringat bau. Nah, oke, jadi dibedakan dalam dinding sel itu dia ada bakteri gram negatif, yaitu yang merupakan memiliki lapisan peptidoglikan. Kalian tahu nggak sih peptidoglikan itu apa? Enggak, belum. Belum, Bu. Peptidoglikan itu dia komponen utama sel bakterinya. Terus dia juga bertanggung jawab menjaga integrasi sel dan serta menentukan bentuknya. Nah, contohnya itu dia biasanya ada di makanan-makanan yang tidak dimasak seperti daging mentah,
pokoknya yang tidak dimasak itu. Terus yang kedua dia ada bakteri gram positif. Bakteri gram positif ini bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tebal dan dinding selnya mampu menyerap warna violet. Nah, keringat itu jadi masuknya dia ke bakteri gram positif jenisnya. Ngerti? Ngerti. Ngerti. Ya. Nah, di sini ada berdasarkan ada tidaknya flagela. Nah, yang pertama itu ada, siapa yang mau baca nih? Saya, Masih Bu. Oh, Pipa, oke. Berdasarkan ada tidaknya flagela. Yang pertama, bakteri atrik adalah bakteri yang tidak memiliki flagela. Terus yang kedua, bakteri monotrik adalah bakteri yang memiliki satu flagela pada salah satu ujung selnya. Terus yang ketiga ada bakteri lovotrik adalah bakteri yang memiliki banyak flagela pada salah satu ujung selnya. Yang keempat ada bakteri amfitrik adalah bakteri yang memiliki banyak flagela pada kedua ujung selnya. Dan yang kelima adalah bakteri peritrik adalah bakteri yang memiliki banyak flagela yang tersebar di seluruh permukaan dinding selnya. Oke, bisa dilihat ya di gambar. Dia yang bakteri atrik, dia tidak memiliki flagela. Tuh, dia nggak ada flagelanya. Habis itu yang monotrik, dia memiliki satu flagela yang seperti benang itu. Habis itu dia yang ketiga ada lovotrik. Dia memiliki banyak flagela. Terus amfitrik juga dia memiliki banyak flagela di ujung selnya. Terus yang peritrik juga dia memiliki banyak flagela di seluruh permukaan dinding selnya. Jadi bisa kan kalian bedain? Bisa. Bisa, Bu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada reproduksi bakteri. Bakteri itu bereproduksi dengan dua cara, yaitu reproduksi aseksual dan seksual. Nah, reproduksi aseksualnya itu dia dilakukan dengan pembelahan biner, yaitu pembelahan dari satu sel menjadi dua sel. Coba diperhatikan gambarnya. Nih, yang pertama itu yang bagian luar itu dia dinding sel, terus yang tengah itu dia membran sel. Yang di dalamnya itu nukleot. Nah, yang pertama dia nukleotnya memanjang. Terus selanjutnya nukleotnya terbagi, dinding sel dan membran sel mulai membentuk sekat atau septum. Jadi sudah mulai kelihatan sekatnya. Terus yang selanjutnya sekat pemisahnya terbentuk. Jadi sekat pemisahnya itu sudah terbentuk. Terus yang terakhir itu terbentuk dua anak sel, jadi sudah terbelah menjadi dua. Ngerti? Ngerti. Ngerti. Ngerti, Bu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu ada reproduksi seksual. Reproduksi seksual ini dilakukan dengan cara kombinasi gen melalui konjugasi, transduksi, dan transformasi. Yang pertama itu ada konjugasi. Konjugasi itu reproduksi sel dengan cara memindah materi genetik secara langsung dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lainnya melalui jembatan konjugasi. Yang kedua itu transduksi, adalah rekombinasi gen antara dua sel bakteri yang diperantarai oleh virus phage atau bakteriophage. Yang ketiga itu ada transformasi, itu rekombinasi gen dengan cara memindah secara langsung sedikit materi genetik dari suatu bakteri ke bakteri lainnya tanpa melalui jembatan konjugasi. Oke, next. Nah, ini contoh gambarnya. Sel bakteri yang pertama itu konjugasi. Dia plasmid, terus sel bakteri kedua itu kontak antara dua sel kopi plasmid dipindahkan menjadi dua sel yang mengandung plasmid. Terus di transduksi, bakteriofagnya itu infeksi phage, terus selanjutnya dia melepas
fage, terus terinfeksi bakteri baru, terus membentuk sel rekombinan. Selanjutnya transformasi, yaitu bakteri menjadi kromosom DNA diambil oleh sel, rekombinasi DNA ke dalam kromosom, terus sel terkombinan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Oke. Ibu ada ada LKPD yang berupa Google Form. Akan Ibu kirim ke grup ya. Kalian kerjakan. Sabar, Ibu kirim dulu. Oke, sudah masuk? Sudah. Oke, waktunya 2 menit ya, dikerjakan. Oke, udah selesai? Udah selesai? Belum, Bu. Udah selesai ya? Dah. Udah, Oke. Bu. Kita bahas bareng-bareng ya di sini. Jadi yang pertama itu apa? Siapa yang mau jawab? Mbak Ida? Yang pertama itu pemanjangan nukleoid. Oke, terus yang kedua? Yang kedua itu nukleoid terbagi, kemudian dinding sel dan membran sel mulai membentuk sekat. Oke, selanjutnya yang ketiga. Dan sekat pemisahnya terbentuk, dan yang terakhir itu terbentuknya 2 anak sel. Oke, jadi ngerti ya? Jadi udah Ngerti, paham Bu. semua kan? Apa yang Ibu jelaskan? Oke, selanjutnya Ibu mau satu anak untuk menyimpulkan materi yang sudah kita bahas ya. Siapa nih? Siapa yang mau menyimpulkan? Mbak Nisa? Ya, Bu. Yuk, simpulkan. Jadi kesimpulannya itu, jenis-jenis bakteri dapat dilihat pada karakteristiknya, yaitu berdasarkan bentuknya, berdasarkan dinding sel, dan berdasarkan ada tidaknya flagela. Reproduksi bakteri ada 2, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Sama-sama, Bu. Ya. Jadi jenis-jenis bakteri itu berdasarkan bentuknya dia ada basil, kokus, dan spiral. Terus berdasarkan dinding selnya itu tadi ada bakteri gram negatif sama bakteri gram positif, yaitu contohnya yang keringat yang kita keluarkan saat
sedang berkeringat, bau itu. Terus selanjutnya berdasarkan ada tidaknya flagela. Terus reproduksinya dia ada 2, yaitu aseksual dan seksual. Yang aseksual dia melakukan dengan cara pembelahan biner. Terus yang seksual dia secara kombinasi gen, yaitu dengan konjugasi, transduksi, dan transformasi. Oke, karena waktunya sudah mau habis, Ibu cukupkan pelajaran hari ini, terus jangan lupa belajar untuk minggu depan ya, karena kalian akan UTS. Oke? Iya, Bu. Ya, Bu. Hadirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.